aku telepon dia, aku bilang aku mau minta maaf untuk memulai kehidupan baru. Gini arti kehidupan baru tuh gini, ayo kita sama-sama damai. Ya udah selesai. Sampai sekarang luar biasa sahabatannya. Bahkan dia Oke. sharing apapun masalah dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama gua Uta Aditya and you're listening Uta Aditya Podcast. Malam hari ini gua banyak mendengar sekali cerita dari teman-teman tentang permasalahan hidup mereka. Padahal tiap harinya gue liat mereka tuh have fun, senang-senang, ketawa-ketawa. Tapi pas gue ngobrol empat mata, ternyata mereka punya deep problem semuanya. Salah satunya teman gue satu ini, yang namanya Yanti, udah di sebelah gue. Halo, Yanti. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yanti, yang gue kenal, lu kan selama ini lu ya lu ceria, terus lu juga lugas, tegas, ada galaknya juga gitu kan. Tapi gue gak nyangka pas kita ngobrol sebelum kita rekaman ini kan lu ternyata punya deep problem. Ya. Masih deep atau udah gak deep sih? Sejujurnya masih Membekas. membekas, tapi udah menerima gitu keadaan ini. Gitu. Emang kejadian apa sih? Ya intinya sih ini adalah suatu pengkhianatan. Dimana-mana kan pengkhianatan itu pasti deep ya gitu. Walaupun itu udah lalu atau udah lama, tapi tetaplah pengkhianatan itu akan membekas gitu. Tapi membekasnya ini aku jadikan kayak apa nih yang aku bisa dapat? Kenapa aku harus sampai mengalami pengkhianatan ini gitu? Pasti kan ada maksudnya gitu kan Allah. Jadi gini, kalau di dalam Islam kan segala yang terjadi dalam hidup kita itu adalah kehendak Allah. Berarti kan Allah berkehendak nih aku menerima pengkhianatan ini gitu. Nah apa sih maksudnya sampai Allah tuh ngasih terjadi ini gitu kan. Terus aku memikirkan lagi bahwa oh mungkin aku tuh terlalu, mungkin aja ya aku mikir gini. Ya mungkin aku orangnya terlalu kepedean atau apa, atau aku banyak nyakitin orang kan aku gak tahu ya. Mungkin jadi dengan sikapku yang terlalu begitu tuh mungkin jadi bikin akunya jadi ya mungkin angkuh atau apa kan ya, kita nggak pernah tahu gitu kan. Nah jadi intinya pengkhianatan ini nih aku balikan lagi ke agamaku, ajarannya Rasulullah bahwa segala sesuatu tuh pasti ada jalan keluarnya, dan jalan keluar terbaik itu adalah dengan memohon pertolongan kepada Allah, banyak berdoa kepada Allah. Jadi ketika aku mengalami pengkhianatan itu aku larinya ke Allah. Oke. Nah dan itu bukan hanya teori. Kan kita sering mungkin ngelihat ya, kalau kita punya masalah lari ke Allah itu kayak teori gitu kan. Terus aku praktekkan bener-bener bahwa ketika aku banyak masalah itu, aku mengalami pengkhianatan itu, aku bener-bener lari ke Allah. Aku tutup semua masalahku itu dan aku bilang, ya Allah, Engkaulah sebaik-baik penolongku dan aku yakin Engkau pasti mendengar doaku. Ketika aku yakin seperti itu, Allah tarik rasa sedihku dan kayak ada rasa percaya diri lagi bahwa udah selesai masalahmu, sekarang ayo maju ke depan, perbaiki hidupmu dengan cukup bertakwa sama aku gitu. Akhirnya lama-lama hilang itu semua dan malah menjadi kayak aku tuh bangkit gitu loh. Bahwa pengkhianatan ini bukan segalanya terus aku harus bersedih terus hilang terus udah gitu gak akan berhasil lagi atau gak mau lagi mencoba dengan yang lain gitu kan. Ya tapi lebih ke arah meminta petunjuk Allah sih yang kali ini. Pasti lebih hati-hati. Iya betul. Ya. Betul, lebih hati-hati. Kalau dibilang trauma, ya pasti ya. Tapi trauma yang dianggap sebagai positif untuk acuan supaya nggak gagal lagi mungkin seperti kemarin. Betul banget. Oke, tadi kan simpelnya kalau inget hal-hal itu, lu balik ke Allah dan itu merasa lebih plong lagi, lu merasa lebih mantap lagi melangkah ke depan. Betul, insya Allah. Tapi di awal tadi kan udah ngomong, masih keingetan emang? Kalau sekarang sesekali masih, tapi lebih ke buat apa aku inget dia ya? Yang ngasih hidup Allah, yang ngasih kebahagiaan Allah. Jadi akhirnya dari situ lupa lagi. Tapi kalau awal-awal, wah jujur aja ya, emosinya tingkat tinggi banget, membara banget gitu kan. Apa sih orang mau dikhianatin? Gak ada yang mau dikhianati gitu kan. Tapi akhirnya
aku mikir ini pasti ada hikmahnya, kenapa Allah kasih begini semua, itu pasti ada hikmahnya gitu. Ya ternyata satu kuncinya, bahwa Allah ingin kita itu mendekat ke Allah gitu. Mungkin para pendengar dari sahabat Putaditya Podcast penasaran, pengkhianatan. Intinya itu, oke, orang tahu lah, yang ngomong perempuan pengkhianatan pasti kan si pasangan yang lalu yang berkhianat. Yeah. Kalau boleh share, kira-kira yang salah dia atau lo? Kalau nanya versi gue, ya aku bilang sih dia ya, gitu ya. Iya pastilah. Dia, karena gini, aku tuh tipenya itu nggak neko-neko soalnya, dan cenderung setia. Aku nggak bilang setia banget, jangan nanti kayaknya sombong banget, pede banget gitu kan. Bisa aja dengan aku punya teman-teman, tahu-tahu itu menjadikan image dia bahwa enggak, bagi gue lo itu berkhianat juga gitu kan, nggak tahu ya. Tapi terus udah gitu, kalau dari versi aku ya, menurutku semua pengkhianatan itu tuh berasal dari dia sih, gitu kan. Tapi sekali lagi, balik lagi, Allah itu nggak meminta kita untuk nyari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi cari kenapa kamu tuh aku kasih cobaan gini. Itu satu kuncinya. Kamu mungkin aku terlalu jauh sama Allah gitu kan. Iya betul. Gitu. Jadi Allah tarik lagi untuk yang cukup di dirimu, di hatimu, aku aja gitu. Gak usah kamu pikirin yang lain. Oke, kita rangkum. Pertanyaan pertama. Buat teman-teman di sana yang lagi mendengarkan, yang mengalami kejadian dikhianati, yang pertama nih, itu punya solusi apa? Coba dibikin rangkuman setelah tadi kita ngobrol dari awal, dekat Allah. Untuk teman-teman yang juga merasa serupa, dikhianati juga. Gimana sih caranya biar ngelupain? Kalau ngelupain sih nggak mungkin. Otak kita bukan memory card bisa dihapus dan di-delete kan. Nah, gimana sih caranya bisa menerima semua ini? Setelah dikhianatin, terus move on. Gimana caranya? Ya, bismillah ya nih. Kalau pengalaman aku, ketika aku mengalami itu, aku mikir, kalau aku terus mendendam dan nggak mau memaafkan dia atau nggak mau melewati ini semua dengan ikhlas, seperti aku ini orang suci aja gitu kan. Pasti aku ada salahnya. Jadi ya aku berusaha aku juga ada salahnya. Kemudian aku meminta maaf ke dia, walaupun itu dia juga salah. Justru ketika aku minta maaf, itu malah meredam suasana. Tadi dia saling benci-bencian, saling musuh-musuhan, lama-lama dia jujur aja, walaupun laki, tapi akhirnya dia menangis juga. Ya, aku juga salah. Dan akhirnya malah sekarang kami jadi sahabat. Gitu. Oke, sekarang sahabatan. Nih, menariknya gini. Jadi lu cerita bahwa dulu dikhianati, marahnya seperti apa, dendamnya seperti apa, terus lu mencoba berevolusi menjadi lebih dekat dengan Allah. Betul. Tapi sekarang lu bilang akhirnya lu sama dia penyebab masa lalu jadi sahabatan. How come? Karena dia pernah bilang sama aku, karena gak semua orang itu bisa kayak memulai meminta maaf. Padahal dia jelas, sebenarnya dia akhirnya mengakui bahwa sebenarnya aku sih yang salah. Tapi aku kaget, ternyata kamu memulai dulu untuk minta maaf gitu. Jadi akhirnya aku merasa luluh aja, kayak wow, begini ya gitu ya. Itu buat hati aku tuh bergetar bahwa wow, luar biasa ya, aku yang salah, dia yang minta maaf. Dan itu rasanya, kata dia nih, adem banget gitu. Kok kayaknya penuh damai aja ya gitu, nggak aneh-aneh, nggak bikin keruh suasana. Jadi dia merasa bahwa kita udah nggak mungkin bersama, tapi aku ingin tetap kamu masih bisa ada komunikasi sama aku gitu. Nah itu sih impian semua orang ya. Iya. Oke. Jadi kuncinya adalah jangan gengsi untuk minta maaf duluan. Iya betul. Dan memang itu kan diajarkan ya sama Islam ya, harus walaupun kita benar, tapi kalau kita minta maaf dulu itu lebih mulia gitu. Benar. Tapi gitu. Kadang ya teman-teman gua sendiri kayak ngerasa, tapi kan dia yang salah, kenapa harus gua duluan yang mulai? Terus tiba-tiba, iya deh, gue coba minta maaf duluan. Pas udah mau minta maaf, tiba-tiba ada hasutan lagi di kepala. Ngapain minta maaf, kan dia yang salah. Bener. Kayak gitu ya. Bukan hanya hasutan dari pikiran-pikiran kita sendiri ya, tapi kayak jujur aja, teman-teman, bahkan saudara gitu kan, aneh ya Le, dia kan yang salah, kenapa lo yang minta maaf? Terus aku bilang gini, kita punya dosa loh. Kamu mau nggak dimaafin sama Allah dosa kita itu? Mau kan? Ya udah, kita harus maafin, karena kalau kita nggak mau maafin orang
Allah pun juga nggak akan mau maafin dosa kita. Karena Allah bilang gini, kamu jangan rasa sok suci gitu, kamu juga punya dosa. Jadi bukan dia doang yang salah, kamu juga ada salahnya. Dengan begitu, kalau kita minta maaf, kita berarti menurunkan ego kita, kita mengakui bahwa yaitu kita ini semua manusia itu menzolimi diri kita sendiri. Maka kita sering-sering yang zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Itu kita mengakui kepada Allah, iya ya Allah, aku menzolimi diriku sendiri gitu. Dan percaya, believe it or not, perbanyak zikir itu, Masya Allah. Tadinya sedih itu udah gak jelas, tahu-tahu Allah kasih ganti yang berjuta-juta kebahagiaan. Kayak gini, kenapa kamu masih sedih? Gitu kan. Ada aku penciptamu gitu. Aku yang memberikan kamu kebahagiaan loh. Gitu. Dia cuman apa gitu. Bagian apa ini? Jadi kayak wah semangatnya membara. Terus akhirnya dengan senyum terus aku yang iya ya gitu. Akhirnya ya aku punya Allah gitu. Terus ya udah aku telepon dia, aku bilang aku mau minta maaf untuk memulai kehidupan baru. Gini artinya kehidupan baru tuh gini, ayo kita sama-sama damai. Ya udah selesai. Sampai sekarang luar biasa sahabatannya. Bahkan dia sharing apapun masalah dia. Gitu. Oke. Tadi lucu intinya sih. Kuncinya minta maaf. Ini pertanyaan pertama tadi kan kalau dikhianatin. Nah, ini pertanyaan kedua sekaligus closing statement dari seorang Yanti yang sudah melewati fase galau-galauan kemarin. Sekarang pertanyaannya untuk pengkhianatnya sendiri. Ada pesan-pesan apa sebagai closing statement perbicaraan kita? Untuk para pengkhianat di luar sana, kalian harus super sadar diri. Kita itu cuma seorang manusia. Segala tindak tanduk kita itu akan dimintai pertanggungjawaban sama Allah. Kamu mungkin bisa tertawa sekarang karena dilihat, enggak kok aku gak ngerasain apapun. Jangan salah, apapun yang kita lakukan itu gak akan pernah luput dari pandangan Allah. Seperti dalam surat Ibrahim ayat 42. Itu Allah bilang bahwa bagi orang yang zolim, jangan kalian pernah merasa tenang karena semua itu tidak luput dari pandangan Allah. Kurang lebih seperti itulah isinya di surat Ibrahim ayat 42 ini. Nah dari situ itulah kita tuh harus sadar bahwa sekecil apapun kezaliman atau perbuatan buruk yang menyakiti orang gitu, itu pasti ada balasannya di dunia dan di akhirat, itu pasti. Jadi jangan merasa tenang dan kita pasti mati. Itu aja. Ingat-ingat itu kita pasti mati. Jadi ingat mati aja. Ingat mati aja. Ingat mati ketika lo mati terus habis itu lo punya dosa sama orang karena yang paling susah adalah hablum minanas itu tadi. Kalau hablum minallah Allah Maha Pengampun, tapi kalau hablum minanas kecil apapun lo menyakiti hati orang selesai udah. Oke, gitu. Yanti luar biasa banget. Jadi itu teman-teman how to survive, have to keluar dari masalah tentang pengkhianatan dari pelakunya langsung Yanti. Thank you very much. Semoga sama-sama. Untuk kedepannya bisa nemu pasangan. Tadi nggak nutup diri kan ya untuk berikutnya ya. Oke. Insya Allah. Ya insya Allah untuk berikutnya dapat pasangan yang lebih dekat dengan Allah, yang lebih bisa mengajak lagi dan bisa saling setia apapun kondisi dan situasi yang terjadi. Ya. Terima kasih. Ya. Gota Aditya dan juga Yanti. Semoga bermanfaat percakapan kali ini. Pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And you're listening Gota Aditya Podcast.